Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pemilik penginapan itu masih memiliki kesan terhadap Yunche. Lagi pula, akan sulit bagi siapapun untuk tidak memiliki kesan mendalam tentang pedang besar yang dibawa Yunche di punggungnya saat itu. Yunche bertanya kepada pemilik penginapan di mana dia bisa membeli tunggangan, lalu melenggang keluar, langsung menuju ke tempat yang menjual tunggangan. "Seseorang mengikutimu," Jasmine memperingatkan. "Aku tahu," Yunche berkata dengan suara rendah. "Kamu dalam masalah kali ini," Jasmine berkata dengan muram. "Sebanyak 8 orang, dan mereka semua berada di alam mendalam langit. 4 di antaranya adalah praktisi dari klan surga terbakar yang Anda temui sebelumnya. Orang terkuat di antara mereka adalah Fan Molly, orang yang ingin membunuhmu di Heavenly Sword Villa. Kamu jelas bukan lawannya, dan dengan tambahan 7 orang lainnya, itu sangat berbahaya." Yunche mengangguk, ekspresinya tenang. "Untuk membunuhku, mereka mengirim 8 praktisi alam mendalam langit, dan Fan Molly bahkan berangkat secara pribadi. Mereka benar-benar menganggapku tinggi, namun, untuk sementara waktu, mereka tidak mau bertindak." "Mengapa?" tanya Melati. "Pertama, mereka mengirim 8 orang di alam mendalam langit, dengan Penatua Agung memimpin kelompok, hanya untuk membunuhku. Jika ini menyebar, klan surga terbakar pasti akan ditertawakan seperti anjing. Kedua, meskipun kebencian klan surga terbakar terhadapku meresap ke dalam tulang mereka, mustahil bagi mereka untuk tidak mengenali hubunganku dengan keluarga Kekaisaran Blue Wind dan Frozen Cloud Asgard, serta popularitasku di dalam Kekaisaran Angin Biru. Oleh karena itu, karena saya terjebak seperti kura-kura di dalam toples di mata mereka, antara bertindak sekarang dan bertindak ketika tidak ada orang di sana, mereka secara alami akan memilih yang terakhir. Dari 8 orang ini, Yunche yakin bahwa dari 4 orang dari 8 ahli langit mendalam yang menemani Fan Juecheng ke Blue Wind Imperial City untuk mengawal pengantin wanita, Fan Duanchang dan Fan Moran, yang terkuat di antara kelompok itu, pasti akan hadir. Sepertinya saat mereka meninggalkan kota, mereka telah mengirimkan pesan ke klan dengan segera, dan di bawah kemarahan klan surga yang terbakar, mereka mengarahkan Fan Molly untuk memimpin kelompok keluar secara langsung untuk membunuhnya, bertemu dengan Fan Duanchang dan yang lainnya, yang lain dalam perjalanan ke sana, lalu berangkat bersama-sama. Klan surga terbakar memiliki mata-mata yang tersebar di seluruh dunia. Selain itu, dia telah meninggalkan kota dengan tergesa-gesa tanpa penyamaran apapun, dan klan surga terbakar pasti sudah memastikan keberadaannya, jadi tidak mengherankan jika mereka berjaga-jaga di sini sebelumnya. Mengirimkan barisan seperti itu sudah cukup menunjukkan kebencian klan surga terbakar terhadap Yunche. Pada saat yang sama, itu juga merupakan semacam ketakutan terhadap kekuatannya saat ini. Lagi pula, kekuatan yang mampu menculik Fan Juecheng di bawah perlindungan 8 ahli mendalam langit layak bagi mereka untuk mengirimkan barisan yang berlebihan. Yunche menemukan tempat yang menjual tunggangan dengan sangat cepat. Tunggangan yang dijual di sini sedikit lebih beragam dibandingkan yang biasanya dijual di kota kecil. Sebagian besar tunggangan yang dijual adalah binatang mendalam tingkat rendah yang dijinakkan dari perbatasan Wasteland of Death. Di antara tunggangan yang dijual, yang paling mahal adalah binatang bertanduk satu mendalam sejati tingkat rendah. Yunche menghabiskan 15 koin ungu untuk membeli binatang bertanduk satu, lalu langsung melompat dan mengarahkannya ke arah Wasteland of Death. Di belakang, sebuah suara penuh dengan penghinaan terdengar. Dia bersiap untuk menaiki tunggangannya ke Wasteland of Death. Melihat penampilannya, dia bahkan tidak memiliki monster terkontrak. Pada akhirnya, dia hanyalah seorang bajingan kecil yang tidak dilahirkan dengan apapun. Jangan membuang sampah sembarangan. Kunci auranya dan pastikan tidak tersesat. Waktu untuk bertindak akan tiba ketika kita sampai di Wasteland of Death.
Apakah ada kemungkinan dia menemukan kita? Kekuatannya yang mendalam hanya ada di alam mendalam bumi, mustahil baginya untuk mengetahui keberadaan kita. Kali ini, mustahil baginya untuk melarikan diri. Ayo pergi. Binatang bertanduk satu itu dengan ganas menyerang sepanjang jalan, dan memasuki tanah air kematian tidak lama kemudian. Para petualang di sekitarnya memasang ekspresi keheranan setelah melihat ada seseorang yang benar-benar menaiki tunggangan ke tempat ini. Distribusi binatang buas yang sangat besar di Wasteland of Death sangat terkonsentrasi. Sangat mudah bagi seekor tunggangan untuk terkejut di tempat ini, dan apalagi melakukan perjalanan, seseorang dapat dengan mudah terjebak dalam situasi yang berisiko. Setelah memasuki Wasteland of Death, aura jahat mulai menyelimuti area tersebut, dan binatang bertanduk satu di bawahnya juga jelas mulai gemetar dengan gelisah. Namun, Yun Ce menepuk kepalanya dan mendesaknya untuk terus maju dengan kecepatan penuh. Tidak lama kemudian, sekitar 10 binatang mendalam sejati menerkam di depannya. Yun Ce melambaikan tangannya, dan 10 garis api Phoenix menyapu, membunuh semua binatang mendalam sejati yang berusaha mendekat, dan langsung membuat para petualang di dekatnya terpana karena terkejut. Di zona perbatasan, meskipun Yun Ce memiliki tunggangan, dia tetap melakukan perjalanan tanpa hambatan apapun, dan tidak ada binatang mendalam sejati yang bisa mendekati tubuhnya. Setelah perjalanannya lebih jauh ke daratan, dia secara bertahap mendekati area di mana binatang mendalam roh berkeliaran. Daerah ini, bagi sebagian besar penduduknya, merupakan zona bahaya. Sejauh mata memandang, hanya ada beberapa siluet manusia, dan lebih jauh lagi, tidak ada satu orang pun yang terlihat. Jalan yang dipilih Yun Ce ini adalah jalan yang diambilnya saat pertama kali memasuki Wasteland of Death. Meski sudah 2 tahun berlalu, dia masih ingat sebaran binatang buas dan geografi di sepanjang sisi jalan. Dengan sangat cepat, tempat dalam ingatannya muncul dalam pandangannya. Dia menyapu bagian belakang dengan tatapannya sejenak, menghirup udara dengan ganas, lalu menekan aura energinya yang dalam dengan sekuat tenaga. Setelah itu, telapak tangannya dengan ganas mencambuk pantat binatang bertanduk satu itu. Binatang bertanduk satu meringkik kesakitan dan berlari ke depan dengan putus asa. Pada saat ini, Yun Ce tiba-tiba melompat dari binatang bertanduk satu, dan tubuhnya melepaskan sinar cahaya biru selama sepersekian detik. Dinding awan beku. Dengan suara pelan, penghalang transparan berwarna biru muda tiba-tiba muncul di sekitar Yun Ce, menyebabkan aura Yun Ce yang sudah tertekan semakin terisolasi. Pada saat yang sama, pegangan mendalam kuning milik Yun Ce melesat keluar dari lengannya. Berubah menjadi siluet manusia buram yang menunggangi punggung binatang bertanduk satu dan mengikuti binatang bertanduk satu yang gagah itu jauh dari sana. Yun Ce yang tertutup dinding awan beku seperti ikan yang telah menembus dinding batu, tubuhnya lenyap seketika. Frozen Cloud Wall adalah teknik mendalam yang relatif biasa dari Frozen Cloud Arts. Fungsinya bukan untuk pertahanan, tapi untuk menyembunyikan aura seseorang. Tentu saja penyembunyian seperti ini tidak bisa dilakukan dengan sempurna. Jika praktisi seperti Van Molly mencoba mendeteksinya dengan penuh perhatian, dia masih bisa menemukan keberadaannya. Namun, sepanjang perjalanan, Yun Ce dengan sengaja menyesuaikan aura energinya yang dalam dengan intensitas yang sama dengan pegangan mendalam yang baru saja dilepaskannya. Pegangan mendalam yang mengikuti binatang bertanduk satu sudah cukup untuk membingungkan indera mereka, dan paling banyak, menyebabkan mereka mengunci posisi yang salah untuk sesaat. Dan para ahli klan surga pembakaran, yang tatapannya tertuju pada aura pegangan mendalam, sepertinya tidak akan mengalihkan sebagian besar fokus mereka untuk mendeteksi aura tersembunyi di dekatnya. Kemampuan menyembunyikan Frozen Cloud Wall, seharusnya cukup untuk menghindarinya. Dalam kurun waktu 10 napas, 8 siluet manusia muncul di depan tempat Yun Ce berada sebelumnya. Sebuah suara dingin,
yang sengaja diturunkan, terdengar, saya pikir peluang kita sudah dekat, Tetua Agung, haruskah kita bergerak sekarang? Hah! Suara Fan Molly terdengar, saya benar-benar ingin menangkapnya kembali ke klan, dan membiarkan dia menanggung semua penyiksaan kami. Membiarkannya mati di sini seperti ini benar-benar melepaskannya terlalu enteng. Ayo, ingat, bocah ini licik, dan berbagai gerakannya bahkan lebih aneh dan tidak dapat diprediksi. Jangan sia-siakan kata-katamu padanya, bunuh dia secara langsung. Saat suara Fan Molly turun, 8 orang yang awalnya berada dalam keadaan tersembunyi langsung melepaskan energi mereka yang dalam. Berubah menjadi 8 angin kencang, mereka terbang menuju ke arah yang dituju oleh binatang bertanduk satu. Bajingan, serahkan hidupmu. Bagaimana kecepatan binatang mendalam sejati tingkat rendah bisa dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik mendalam langit? Dalam sekejap mata, binatang bertanduk satu telah muncul di hadapan mereka. Raungan seperti guntur terdengar, tapi sebelum raungan itu benar-benar mereda, 8 orang itu menjadi bisu pada saat yang sama, karena siluet Yun Ce tidak berada di belakang binatang bertanduk satu. Pada saat ini, bahkan aura Yun Ce tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Bajingan, kita ditipu oleh bocah itu. Fan Molly sangat marah hingga bibirnya berubah ungu dan seluruh tubuhnya mulai gemetar. Dia awalnya mengira Yun Ce seperti kura-kura yang terperangkap di dalam toples, dan mereka bisa membunuhnya kapan saja. Dia tidak menyangka bahwa mereka, 8 orang dari klan surga pembakaran tingkat atas, sebenarnya akan dipermainkan oleh seseorang dari generasi muda, yang seharusnya bisa mereka tangkap dengan mudah. Mungkinkah dia menemukan kita lebih awal? Sungguh metode yang licik, hingga benar-benar tersembunyi dari semua persepsi spiritual kita. Fan Molly mengertakkan gigi karena marah. Dia melambaikan tangannya, dia pasti melarikan diri ke arah lain, tapi dia pasti tidak pergi terlalu jauh, kita akan berpencar dan mencarinya. Fan Moyu dan aku akan kembali mencarinya. Duan Chang, Moran, kalian masing-masing membawa 2 orang lainnya dan melakukan perjalanan ke timur dan barat, ayo. Mengikuti perintah Fan Molly, 8 orang itu berpencar dengan cepat menuju 3 arah berbeda dengan kecepatan yang mirip dengan kilat. Hembusan angin panas menyapu dinding batu tempat Yun Ce bersembunyi. Di bawah kemarahan Fan Molly, kecepatan mereka hampir 2 kali lebih cepat dari kecepatan sebelumnya, dan 8 orang menghilang sepenuhnya dari pandangannya dalam sekejap. Setelah menunggu beberapa saat, Yun Ce melompat keluar dari dalam dinding batu. Menekan auranya, dia dengan cepat menyerang ke utara. Ke-8 orang ini pasti tidak akan mengira bahwa Yun Ce sebenarnya berada di antara 2 dinding batu sekitar 600 meter di belakang mereka. Yun Ce sangat jelas bahwa, meskipun dia telah menyingkirkan mereka untuk sementara, cepat atau lambat mereka akan menyusulnya. Jadi dia secara khusus memilih medan sesuai dengan ingatannya yang rumit, dan juga mudah terlindung dari pandangan. Langit berangsur-angsur meredup, dan tanpa disadari, langkah kaki Yun Ce memasuki wilayah binatang mendalam bumi. Ini adalah area yang sangat menakutkan, dan juga merupakan wilayah kematian pertama di Wasteland of Death. Seekor binatang mendalam bumi sudah menakutkan, dan di tempat ini, binatang mendalam bumi muncul dalam jumlah besar. Bahkan jika ahli langit mendalam memasuki tempat ini, dia harus melanjutkan dengan sangat hati-hati. Sesampainya di lokasi ini, Yun Ce malah menghela nafas lega. Binatang mendalam bumi menutupi seluruh area ini, dan aura tingkat mendalam bumi dapat ditemukan di mana-mana. Di bawah gangguan semacam ini, jika orang-orang klan surga terbakar ingin menemukannya, pasti akan lebih sulit bagi mereka untuk menemukannya beberapa kali lipat. Hati-hati, mereka berhasil menyusul. Yun Ce baru saja menghela nafas lega ketika peringatan Jasmine tiba-tiba terdengar lagi. Hati Yun Ce bergetar. Dia dengan cepat mengatur napasnya, dan bersandar di belakang pohon mati. Berapa orang?
Hanya satu, kekuatannya berada pada tingkat keempat alam mendalam langit. Sepertinya mereka sudah berpisah sepenuhnya. Tepat pada saat ini, di udara, seorang lelaki tua berjubah merah mendekat. Setelah itu, dia tiba-tiba berhenti di udara, dan kedua matanya menyapu tanah di bawahnya seperti elang lapar, seolah dia samar-samar menemukan sesuatu. Yunce berjalan keluar dari balik pohon mati dengan santai. Kedua tangannya memeluk dadanya sambil berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu mencari saya?" Jika yang dikejar adalah Fan Moli atau Fan Duancang, dia akan berbalik dan berlari dengan ekor di antara kedua kakinya. Jika ada dua orang yang muncul sekaligus, jantungnya akan berdebar kencang, tapi seorang lelaki tua di alam mendalam langit tingkat 4 telah muncul sendirian, dia hanya di sini untuk mengantarkan makanan. Meskipun alam mendalam langit tingkat keempat adalah eksistensi yang sangat kuat di Kekaisaran Angin Biru, 5 bulan sebelumnya, Yunce telah menindas pegangan mendalam, yang Yun Changhai telah batasi pada alam mendalam langit tingkat keempat, sejauh itu bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Tingkat kekuatan ini, bagi dirinya saat ini, sama sekali tidak mengancam. Namun, lelaki tua berpakaian merah ini ternyata tidak berpikiran seperti itu. Dia melihat ke bawah dari atas, tatapannya tertuju pada Yunce, meraung, dan menerkam seperti elang, "Belati kecil, aku ingin melihat kemana kamu akan lari kali ini." Nama lelaki tua berpakaian merah itu adalah Fan Moping, yang juga merupakan eksistensi tingkat tua dari generasi Mo dari klan surga terbakar. Sebagai ahli alam mendalam langit yang sangat kuat, perasaan bangga dan superioritas yang cukup untuk meremehkan Blue Wind telah menemaninya selama puluhan tahun. Bagaimana dia bisa menganggap serius seorang anak muda yang baru berusia 19 tahun? Meskipun Fan Duancang dan Fan Moran menyatakan betapa tangguhnya Yunce, dia sama sekali tidak mempercayainya. Harus diakui, alam mendalam bumi tingkat ke-6 pada usia 19 tahun memang menakjubkan, tapi bagaimanapun juga, itu hanyalah alam mendalam bumi, tidak peduli apapun, tidak mungkin bisa menandingi alam mendalam langit. Dia semakin percaya bahwa pernyataan Fan Duancang dan Fan Moran terhadap Yunce berlebihan, dan kata-kata mereka dibesar-besarkan hanya untuk menutupi kelemahan dan kesalahan mereka sendiri. Mati. Fan Moping jelas tidak punya niat untuk membuang-buang kata-kata dengan Yunce. Tangannya terdorong keluar, dan ular piton api ungu biru besar turun dari atas. Diiringi dengan suara gemuruh yang membuat jantung berdebar-debar, sepertinya itu adalah ular piton menari yang benar-benar marah. Yunce mengangkat kepalanya dan mengulurkan tangan untuk meraih ular piton api itu. Pada detik pertama, semuanya tenang dan hening, namun pada detik berikutnya, energi dalam di tubuhnya menggelembung seperti letusan gunung berapi, dan Yunce meraih ular piton api itu dalam satu sapuan. Di tengah tatapan kaget Fan Moping, lengan Yunce sebenarnya langsung melewati ular piton api. Dengan sebuah ayunan, ular piton api itu langsung terkoyak menjadi dua bagian, dan dengan ayunan lainnya, api berbentuk ular piton yang awalnya menakutkan itu langsung menjadi banyak partikel api kecil yang dengan cepat menghilang di udara. Apa? Wajah Fan Moping dipenuhi rasa tidak percaya. Untuk langsung merobek apinya dengan satu tangan, hanya sedikit yang bisa mencapai hal ini, bahkan jika ini terjadi di klan surga terbakar. Di tengah keterkejutan yang luar biasa tersebut, perasaan tidak enak akhirnya mulai muncul di hatinya. Namun, saat ini, setelah menyelam, jarak antara dia dan Yunce hanya 10 meter. Wajahnya menjadi mendung saat dia segera menggunakan pedang surga terbakar. Bagaikan seekor naga, kobaran api langsung menyerang Yunce. Meskipun 8 praktisi mendalam langit dari klan surga terbakar telah berpencar untuk mencarinya, jarak antara satu sama lain tidak akan terlalu jauh. Begitu Fan Moping menemukannya, dia akan segera menghubungi yang lain, dan mereka seharusnya menuju ke sini.
Karena itu, dia harus menyelesaikan masalah ini secepat mungkin dan segera meninggalkan area ini. Dengan sesar naga di tangan Yunce, dia membuka Burning Heart, dan kekuatan besar dari pedang berat itu melonjak seperti tsunami. Dalam sekejap, lebih dari separuh api pada pedang Fan Moping langsung padam karena tekanan tersebut. Ia hanya merasa tubuhnya seperti daun yang terkoyak di tengah badai yang bisa pecah kapan saja. Guncangan yang dia tekan dengan susah payah langsung bertambah puluhan kali lebih besar. Dia tidak percaya, apapun yang terjadi, kekuatan besar yang jelas-jelas milik alam mendalam bumi, benar-benar bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu menakutkan. Ini benar-benar tidak terpikirkan, sama sekali tidak sesuai dengan akal sehat. Jika dia tidak menyaksikannya secara langsung dan pribadi, dia pasti tidak akan mempercayainya. Baru sekarang dia akhirnya mulai percaya bahwa perkataan Fan Duanchang dan Fan Moran sepertinya tidak berlebihan. Di tengah keterkejutannya, Fan Moping tidak lagi berani menahan apapun. Energi dalam di sekujur tubuhnya menggelegak saat dia menghasilkan suara gemuruh yang besar, dan api di pedangnya menyala sekali lagi, menghadap pedang berat Yunce. Pedang Fan Moping hancur berkeping-keping seperti kaca yang rapuh, dan api di atas pedang itu padam sepenuhnya bahkan sebelum sempat meledak. Fan Moping mengerang, dan tubuhnya terlempar seperti layang-layang yang talinya dipotong. Setelah mendarat di tanah, dia mundur 7 langkah terus-menerus, lalu jatuh tersungkur. Dia segera berdiri, dan melakukan yang terbaik untuk menekan energi dan darahnya yang berputar. Dia mengangkat kepalanya, wajahnya dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. "Kamu." Setelah berkata, pupil matanya berkontraksi dengan keras. Yunce membawa pedangnya yang berat dan langsung menyerbu ke arahnya, dan jaraknya ke dia kurang dari 5 langkah. Pada saat masalah hidup dan mati ini, Fan Moping dengan panik menggerakkan energi dalam yang tidak teratur di tubuhnya, membangun penghalang api yang kuat. Hanya suara ledakan yang terdengar, dan setelah tabrakan antara penghalang dan pedang berat, penghalang api itu langsung hancur berkeping-keping. Fan Moping berguling, dan akhirnya berhenti setelah beberapa puluh putaran. Dengan terhalangnya penghalang yang dalam, meskipun dia babak belur dan kelelahan, dia tidak menerima luka berat. Dia berdiri dengan susah payah, menunjuk ke arah Yunce, dan berkata dengan suara bergetar, "Kamu, siapa kamu? Siapa tuanmu?" Seorang berusia 19 tahun di alam mendalam bumi tingkat ke-6, dan alam mendalam bumi tingkat ke-6 ini sebenarnya dapat menyebabkan dia hampir tidak memiliki cukup energi untuk membalas. Dia tidak bisa membayangkan orang eksentrik tiada taraf seperti apa yang bisa mengasuh pemuda seperti itu. Setidaknya, 4 sekte utama kerajaan angin biru pastinya tidak memiliki kemampuan ini. Yunce berjalan mendekat sambil menyeret pedang berat itu, dan senyuman dingin terlihat di sudut mulutnya. "Siapa aku? Apa? Kamu jelas-jelas mengejarku ke sini untuk membunuhku, namun kamu sebenarnya lupa namaku. Sepertinya aku harus mengingatkanmu lagi. Namaku Yunce. Saat kamu melapor ke Yama, jangan lupa sebutkan namaku. Adapun nama tuanku, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya." Niat membunuh yang sedingin es mengunci Fan Moping, menyebabkan seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa dingin. Meskipun lukanya tidak berat, 2 serangan Yunce telah menyebabkan energi dan darah di seluruh tubuhnya menjadi tidak teratur. Dia hampir tidak punya tenaga tersisa untuk melarikan diri. Dia tanpa sadar mundur selangkah, dan berkata dengan tergagap, jika kamu berani membunuhku, klan surga yang terbakar pasti tidak akan melepaskanmu." Lelucon yang luar biasa. Yunce tertawa dingin. "Siapa yang melepaskan siapa, masih belum jelas. Kalianlah yang telah memprovokasi saya berkali-kali. Sepertinya klan surga pembakaranmu punya kebiasaan mengandalkan kekuatan untuk menindas orang lain, dan telah membunuh siapapun yang ingin kamu bunuh selama ini. Sayang sekali, tapi kamu seharusnya tidak memprovokasiku." Saat suaranya turun,
Yun Ce menabrak Fan Moping, dan ruang di sekitar area yang dilewati pedang berat itu bergetar samar. Fan Moping menatap lebar-lebar sambil berteriak serak, "Junior, apakah kamu benar-benar percaya, hanya kamu sendiri, yang bisa membunuhku?" Seluruh tubuh Fan Moping melompat, dan langsung berhenti sejauh 100 kaki, hanya ketika kekuatan mendalam seseorang mencapai alam mendalam langit barulah seseorang dapat menggunakan teknik mengambang mendalam dan terbang di udara. Selama dia mencapai ketinggian, Yun Ce pada dasarnya tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Saat dia terbang ke atas, bahkan sebelum dia sempat menghirup udara, sebuah siluet tiba-tiba muncul di depannya, dan siluet Yun Ce muncul, dengan cibiran jahat tergantung di sudut mulutnya. "Kamu," tiba-tiba, pupil Fan Moping menjadi seukuran lubang jarum, dan pedang berat yang mengerikan itu juga membesar di dalam pupilnya, mengikuti suara yang sangat keras, pedang itu menghantam kepalanya dengan keras. Seolah-olah ada ranjau yang meledak di dalam kepalanya, pikiran Fan Moping tiba-tiba menjadi kehampaan. Setelah kesadarannya benar-benar tersebar, seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Tubuhnya mendarat dan tidak pernah bergerak lagi. Fan Moping telah mendominasi seluruh hidupnya, dia tidak pernah menyangka bahwa dia pada akhirnya akan mati di tangan seseorang dari generasi muda. "Saya merawatnya dengan mudah." Yun Ce berjalan di samping mayat Fan Moping, dan melepas cincin spasialnya. Dia memang layak menjadi sosok tingkat tua di klan surga terbakar, cincin spasialnya menyimpan segala macam pelet dan obat-obatan langka, dan bahkan memiliki 2 strip batu giok dengan bagian dari seni mendalam klan surga pembakaran yang tercatat. Bagi orang lain, potongan batu giok yang berisi seni mendalam klan surga pembakaran adalah harta yang paling berharga, tetapi bagi Yun Ce, yang dengan santai bisa mengendalikan api Phoenix, itu pada dasarnya sama sekali tidak berguna. "Jangan terbawa suasana dulu," Jasmine berkata dengan dingin, "masalah besar sedang menimpamu saat ini." Pada saat ini, Yun Ce juga dengan cepat berbalik, di atas langit selatan, 3 titik hitam tiba-tiba muncul. 3 titik hitam mendekat dengan kecepatan sangat cepat, dan dalam sekejap, 3 siluet berwarna merah sudah diproyeksikan. Kehadiran kekuatan ketiganya sangat menakutkan, terutama yang berada di tengah, kehadirannya bahkan jauh lebih kuat daripada gabungan 2 orang di sisinya. Fan Molly, alis Yun Ce tenggelam, dan dengan cepat lari ke utara tanpa berhenti berpikir. Ketika Yun Ce melihat mereka, mereka juga melihat sosok Yun Ce. Raungan marah datang dari langit, "Yun Ce, mari kita lihat kemana kamu bisa lari." Di tengah suara seperti ledakan guntur, naga api raksasa setebal lebih dari 1,5 meter turun dari langit dan mendarat di depan Yun Ce sambil melolong. Dalam sekejap, lebih dari 100 meter tanah di sekitarnya hancur lebur, dan api berwarna ungu menyala seolah-olah menghanguskan langit. Yun Ce tidak takut api sedikit pun, tapi gelombang menakutkan itu menghantam dada Yun Ce seperti palu yang berat dan membuatnya terlempar ke belakang. Ketika dia menguasai keseimbangannya, 3 orang di langit telah turun pada saat yang sama, dan mengelilinginya dalam bentuk segitiga dengan dia di tengah. Ketiga orang ini masing-masing adalah Fan Duancang, Fan Moyu, dan Tetua Agung, Fan Molly. Ketiganya mengepung Yun Ce dengan erat, menyegel semua arah dia bisa melarikan diri. Sekilas, mereka melihat mayat Fan Moping tidak terlalu jauh, dan mereka semua sangat terkejut. Kemarahan muncul dari wajah mereka, dan Penatua ke-17 Fan Moyu berkata dengan suara cekung, "Kamu benar-benar membunuh Moping. Seperti yang diharapkan, kamu baik-baik saja. Tidak heran Anda bisa menyandera Tuan Muda Klan di bawah kehadiran Tuan Pavilion Duancang, dan bahkan menyebabkan Tuan Klan membuat Tetua Agung mengambil tindakan secara pribadi di bawah amarahnya. Jangan tertipu oleh kehadiran kekuatannya yang mendalam, kekuatannya tidak dapat diukur dengan peringkat kekuatan yang mendalam sama sekali. Bahkan aku pun, tidak akan mudah untuk menang melawan dia."
Saya tidak terkejut Moping akan kalah, tapi saya tidak menyangka dia akan mati begitu cepat di tangannya. Fan Duancang langsung mengeluarkan pedang langit terbakar, mengarahkannya pada Yun Ce dan berkata dengan suara marah. Yun Ce, kau membunuh tuan muda kedua dan murid klan kami, menyandera tuan muda klan kami dan melukainya dengan parah, dan sekarang kamu bahkan telah membunuh tetua balai surga pembakaran klan kami. Hari ini, kami pasti akan merobek mayatmu menjadi 10.000 keping. Fan Duancang berada di alam mendalam langit tingkat ke-8, Fan Moyu berada di alam mendalam langit tingkat ke-5, dan Fan Moli berada di setengah langkah alam mendalam kaisar. Aura kuat ketiganya menguncinya dengan erat, dan membuat dadanya terasa sesak. Tubuhnya sangat kaku sehingga dia tidak bisa bergerak dalam waktu lama. Untuk apa kamu masih membuang-buang kata-kata dengannya? Fan Moli berkata dengan marah. 8 master sekte yang sangat kuat mengejar satu orang, dan bahkan pernah kehilangan jejaknya. Ini sudah merupakan penghinaan yang membuatnya kehilangan seluruh wajahnya. Saat jalan keluar Yun Ce kini terhalang, kemarahannya yang telah ditahan sejak lama akhirnya meledak. Orang tua ini secara pribadi akan mengirimmu ke neraka. Fan Moli melompat, dan kedua tangannya mendorong ke arah Yun Ce. Seketika, ruang di bawahnya terdistorsi hingga beberapa puluh meter pecah dan tenggelam seperti tahu. Tanpa banyak tanda induksi oleh energi yang dalam, lautan api berwarna ungu muncul di udara dan membanjiri Yun Ce disertai gelombang udara yang besar. Alis Yun Ce berdiri tegak. Menghadapi Fan Moli, dia tidak berani menahan diri sedikit pun. Semua energi dalam di tubuhnya melonjak tanpa syarat, dan di belakangnya, seekor serigala biru besar melolong menghadap ke langit. Tebasan serigala langit, kekuatan hiruk-pikuk mengalir keluar dari sesar naga, berubah menjadi sosok serigala yang sangat besar dan bergegas menuju lautan api yang jatuh dari langit di atas. Di udara, lautan api berwarna ungu dan kekuatan serigala langit meledak secara bersamaan. Pada saat itu, seolah-olah semua suara di dunia telah lenyap. Kekuatan mengamuk menyapu ruang tanpa ampun. Kekuatan yang kuat dari serigala langit menghantam lautan api menjadi dua bagian, namun dalam sekejap mata, lautan api itu dilalap secara terbalik oleh api berwarna ungu. Fatamorgana serigala langit telah dimusnahkan. Dada Yun Ce tertahan, dan seluruh tubuhnya dengan keras terbang mundur. Gelombang energi yang kuat menyerang tubuhnya, menghancurkan tendon dan meridiannya. Seteguk darah mengalir ke tenggorokannya, dan menyembur ke langit. Pedang berat itu tiba-tiba menusuk ke tanah, dan menghentikan tubuh Yun Ce. Darah menggantung di sudut mulut Yun Ce. Lengan kirinya terkilir, dan seluruh udara serta darah di tubuhnya mendidih hingga hampir meledak. Namun, tawa menghina malah keluar dari mulutnya, hahaha. Jadi tetua agung klan surga pembakaran juga memiliki kaliber ini. Sebuah serangan meski sangat marah, sebenarnya ditahan secara frontal olehku, yang hanyalah seorang junior di alam mendalam bumi. Ini benar-benar lelucon besar, hahaha.